Marilah pertama-tama kita panjatkan segala puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam merayakan acara kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah Al-Faqir untuk membawakan acara Maulid pada hari ini yang mana insya Allah akan kita selenggarakan sampai dengan selesai. Untuk mempersingkat waktu, Al-Faqir akan menjelaskan, membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga mau'izatul hasanah, dan yang keempat adalah doa. Dan yang terakhir adalah ramah-tamah yang insya Allah telah disiapkan oleh panitia majelis. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah yang mana kita niatkan agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan mendapatkan rahmat dan kita pulang dalam keadaan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari Khadimul Majlis wa Raisuhu Abuna Al-Kiram Kiai Al-Hajj Ahmad Suhendra, fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata 'ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala dayqahu 'ala qulubil munafiqin al-kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rahmatan lil alamin. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Syekhuna Kiai Haji Maulana Kamal. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqil 'azim. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin rahimakumullah wa as'adakumullah. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai guru kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif Najib, mat'anallah itu di hayatihi wa nafa'ana bi ulumih. Hadratil mukarram ad-da'i ilallah, guru kita bersama Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal. Beliau juga selaku besan saya murid beliau dan beliau guru saya. Beliau besan saya dan saya besan beliau. Murid jadi besan, ya. Mudah-mudahan berkah ini. Para asatidzah, para hujjah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat Al-Faqir kepada semua guru-guru Al-Faqir yang pada hadir. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang usianya, murah rezekinya, mudah-mudahan
ilmu yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat buat beliau dan juga buat kita selaku murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ada satu ungkapan yang teramat indah di siang hari yang sangat berbahagia ini. Sore hari hendak ikut suasana yang agak berat, ya, maklum panas. Mudah-mudahan yang panas ini di sini besok akan sejuk. Amin. Nanti di yaumil mahsyar orang-orang pada kepanasan, kita pada sejuk. Amin ya rabbal. Jadi udah sekarang gerakan terkait apa-apa. Soalnya saya kemarin ada rencana mau pasang AC, nggak bisa, gimana mau pasangin di sana? Belum, kata teman-teman nggak bisa. Ya, insya Allah baik nanti. Mudah-mudahan nanti bahkan lagi, insya Allah. Insya. Tentunya ungkapan rasa syukur yang dalam hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya pelaksana tasyakuran Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah rutin al-fakir laksanakan setiap tahunnya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Di apa pagi ini kita siang. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Udah berapa saya juga nggak itu. Ya. Cuma keselang satu tahun nggak bikin itu saat lagi pandemi. Corona yang pertama kita nggak buat. Ya. Corona tahun kedua kita buat tapi agak belum. Mudah-mudahan rasa syukur yang dalam ini akan terekspresi, ya, ketakwaan kita. Ketakwaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majelis maulid ini. Salawat dan salam tentunya kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Mendapatkan maghfirahnya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah diberkahi oleh Allah, Al-Fakir ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak, para tetangga kiri kanan depan belakang, para partisipasi, ya, para donatur yang selalu setia ikut di dalam majelis maulid ini sehingga terlaksana majelis ini. Tidaklah Al-Fakir mampu membuat ini bisa terlaksana tanpa dukungan semua saudara-saudara saya yang ikut mendorong, ikut membantu sehingga terlaksananya Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Yang membantu mudah-mudahan panjang umurnya, dimajukan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan tentunya kita bisa balik lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah. Jangan takut, jangan patah semangat. Sangat susah. Itu kan susah kata manusia. Kata Allah susah nggak? Enggak, saya betul aja besok saya akan panggil lagi. Ya, akhirnya mau berangkat. Masya Allah. Ya, saya mau bapak-bapak mau nggak? Mau. Guru kita sendiri kalau tangan ini. Mau nggak ke Yaman terus ke umroh? Mau, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, pengalaman yang tidak bisa dilupakan waktu Al-Fakir ikut bersama guru, ya, ke Yaman, umroh terus ke Yaman. Mudah-mudahan berkat. Yang kedua, Al-Fakir juga memohonkan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Manakala tempat yang begini adanya, karena memang segini-gini yang dari sini sampai sana, ke atas adanya, di atas, masih enggak tinggi sih. Doain aja, mudah-mudahan bisa lebih baik, bisa lebih enak gitu tempatnya. Dan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Manakala nanti ada sajian yang kurang
apa namanya, kurang nyaman, kurang enak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga tentunya pada guru kita Pak Kiai ya, Mas Syarif Afwan Minggu ya, ini mohon doanya ya bisa mengurusin majelis ini. Ya, guru kita, guru tetap kita Ustaz Amsari Al-Hafiz ya, beliau malam Senin rutin di sini ini. Tamatan dari Kordok ke Kudus. Mudah-mudahan hanya mempunyai sehat walafiat. Yang terakhir ya, saya mohon doanya ya, bukan buat saya sendiri, buat semuanya, buat keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan berkah adanya dilindungi oleh Allah, yang sakit jadi sembuh ya, yang lagi mulak-malik jadi lurus ya, yang susah jadi gampang ya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya itu aja gini. Mohon dibukakan pintu maaf ya. Kalau ya ini sempit banget apa ya. Mudah-mudahan yang sedikit, yang kecil ini kan ruangannya, insya Allah akan lebar ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, tidak ada kehilapan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah pembacaan kitab suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Syekhna Al-Ustaz Ahmad Irfani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
Terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Irfani yang telah membacakan kitab suci Al-Qur'annya. Semoga apa yang dibacakan dapat bermanfaat bagi kita semua seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah Mau'izatul Hasanah yang pertama-tama akan disampaikan oleh guru kita Kiai Al-Hajj Syarif Mat Najih Al-Hafiz wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Abah Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fakhruddin Mu'allim Syafi'i Hazami. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Umar bin Toha Al-Haddad. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Amsodi Al-Hafidh. Dan terkhusus buat guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Suhendra, yang semoga Allah terus berikan penjagaan. Amin. Para asatid, para kiai, maafkan tak kuasa saya menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa taklim saya kepada beliau-beliau. Saya menyimak sambutan dari guru kita bahwa beliau dari nadanya berasa sedih karena sempat satu kali nggak maulid gara-gara pandemi di awal-awal. Dan ini jemaah menjadi sebuah bukti keistimewaan baginda Rasulullah. Kecintaan yang menghujam di dalam hati setiap umatnya adalah dari lantaran beliau begitu istimewa, dan memang kita menjadi orang-orang yang bersyukur ketika mencintai baginda Rasulullah. Imam Ali bin Abi Thalib dibikin kebingungan dalam tanda kutip ketika mendampingi baginda Rasulullah melewati pepohonan beri salam kepada baginda Nabi. Bebatuan memberikan salam kepada baginda Nabi. Yang lebih jelas masyhur banyak sahabat mendengar ketika batang pohon korma yang merintih karena sudah tidak lagi jadikan mimbar. Apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini kalau bukan beliau teramat istimewa? Jemaah sekalian berbahagia, karena itu setiap kita mencintai, pasti kita akan rela melakukan apa saja. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. 1000 orang pasukan musuh, 313 pasukan Badar tidak gentar karena mendampingi baginda Rasulullah. Pertaruhannya nyawa. Tetapi apa kemudian yang didapatkan ketika engkau mencintai seseorang yang diistimewakan oleh Allah? Maka itu menjadi bukti engkau juga orang istimewa. Bayangkan, dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis yang setiap kali kita membaca ini akan menjadi orang yang tersanjung. Man shalla alaiha salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa kita mendapatkan salawat dari Dia yang maha sempurna, ketika engkau bersalawat 1 kali, maka di waktu bersamaan Nabi menyampaikan Allah akan bersalawat kepada orang itu biha, dari lantaran 1 salawat yang dia baca mendapatkan 10 kali salawat dari Allah. Sallu ala Nabi. Siapa kita, makhluk yang lemah, tetapi ketika engkau menyebut nama seorang yang istimewa, engkau diperlakukan istimewa. Jemaah sekalian berbahagia, ada orang kemudian yang berkata, Ustaz, apa kemudian bukti keistimewaan kita kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah? Dan kemudian Allah bersolawat, dalam tanda kutip Allah memberikan curahan rahmat kepada yang bersolawat.
ente kagak bakal dibikin susah kalau dengan sholawat. Saya ingin memanfaatkan waktu karena ini ada putra dua, jadi saya perlu berbagi mood. Saya jadi salah, saya jadi dulu. Apa ini Pak? Saya jadi duluan. Biarin anak kawan duluan ya. Saya mengikut bahasa ya Mas Soyadra, saya murid beliau, tapi kemudian jadi anak beliau. Naik. Jadi nggak mau kalah siang kita. Murid jadi besan, kita murid jadi anak kayak gitu. Jemaah, Tuan Syekh Ibnul Mulaqin menceritakan kedahsyatan sholawat. Ketika dalam kitab Hadaibul Aulia, beliau menceritakan sosok laki-laki yang bernama Ibnu Ja'far Al-Haddad. Beliau diceritakan satu waktu di kota Madinah, yuktu marratan bil Madinah, walam ajid ta'aman mundu khamsata asyara yawman. Dia dalam keadaan lapar suatu waktu dan selama 15 hari nggak ketemu makanan. Tapi orang cerdas akan selalu tahu jalan keluarnya. Buat orang yang punya keimanan, dia tahu jalan keluar konkret. Bukan dia datang kepada orang kaya, bukan dia datang meminta kepada tetangga, bukan. Tetapi kemudian dia berziarah ke makam Rasulullah SAW. Beliau bercerita, wa al-sabtu batni bihaiti qabrin nabi. Aku tempelkan lambungku ini yang sedang merasakan perih ke dinding kuburan baginda Rasulullah. Waktu itu belum ditutup, karena teman dulu. Dan kemudian aku berbanyak sholawat. Begitu aku memperbanyak sholawat, aku berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang tamu sedang dalam keadaan lemah, maka buatlah kenyang ya Rasulullah. Maka dia tertidur, dia kalah dengan rasa ngantuk. Wa ra'aitu Rasulullah. Dalam tidurnya beliau melihat Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat dia bermimpi bertemu dengannya. Wa dafa'a ilayya raghifan. Nabi dalam impian itu memberikan kepadaku sepotong roti. Dalam impian. Fastaiqadtu wa ana akuluhu, dan aku makan dalam impian itu. Wastaiqadtu, dan kemudian aku bangun, wa ana syab'anu. Begitu bangun aku kenyang. Makannya di mimpi, kenyangnya ke bawah sampai bangun tidur. Dia tidak dikecewakan kalau punya cinta kepada baginda Rasulullah. Maaf kalian berbahagia, bukan cuma itu, ghairu makbul, tetapi terlalu sederhana kalau Allah berkehendak. Kata Ibnu Ja'far Al-Haddad yang diceritakan oleh Tuan Syekh Ibnul Mulaqin, wa biyadi nisfuhu, dan di tanganku masih ada sisa roti yang aku makan dalam impian Rasulullah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Dibikin susah kalau ente punya cinta kepada baginda Rasulullah. Saya sampaikan ini pengajian pada saat di Twitter Maulid tahun kemarin. Bagaimana Abu Muslim Al-Khawlani dilemparkan dalam kobaran api. Api kagak bisa menyentuh tubuh Abu Muslim Al-Khawlani. Kenapa? Karena beliau punya cinta kepada baginda Rasulullah. Dan cerita Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyah, Umar Ibn Khattab sampai begitu kagum mengecup kening dari Abu Muslim Al-Khawlani, seraya beliau berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah alladzi lam yumitni hatta arani fi ummati Muhammadin alladzi fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim Khalilur Rahmani. Kata Umar Ibn Khattab, terima kasih ya Allah, Engkau tidak mematikan aku, Dia yang tidak mematikan aku,
sehingga dia memperlihatkan aku kepada seorang umat dari Nabi Muhammad yang diperlakukan kepadanya seperti diperlakukan kepada Ibrahim alaihissalam. Sallu ala Nabi. Nah, apakah ada Nabi? Bagaimana Nabi menggaransi mereka yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah yang paling banyak baca sholawatnya? Bukankah itu sebuah indikasi dan bukti konkret garansi dari Nabi? Ente perbanyak baca sholawat bisa menembus dalam tanda kutip keindahan surga. Sholawat ente bisa menembus untuk dapat kebahagiaan surga lantaran kedudukan baginda Rasulullah. Nabi yang bilang yang paling dekat kepadaku nanti adalah yang paling banyak sholawatnya. Kalau ente banyak sholawat dijamin urusan akhirat yang begitu mahal. Masa urusan dunia dibikin susah? Logikanya nggak masuk. Dijamin dengan sholawat kepada baginda Rasulullah, dan kemudian di dunia engkau tidak akan diberikan kesusahan. Bagian akhirnya, jemaah, seandainya dikumpulkan rasa cinta umat Nabi Muhammad, tetap kagak bakal bisa menyentuh apalagi menyamai cinta Rasulullah kepada umatnya. Kalau dikumpulin semuanya umat Nabi Muhammad cintanya, kemudian ditimbang sama cinta baginda Rasulullah kepada kita, nggak bisa sama. Cinta baginda Rasulullah melebihi apapun yang dicintai atau yang dirasakan oleh umatnya. Satu waktu Sayyidatuna Aisyah meminta kepada Nabi untuk mendoakannya. Ya Rasulullah, ud'ullah Nabi, berdoalah kepada Allah untukku. Sayyidatuna Aisyah, wanita yang nampaknya dibersihkan langsung oleh Allah saat banyak orang yang terkena pengaruh hadithul ifki. Wanita istimewa, istri baginda Rasulullah, namanya dibersihkan oleh Allah. Jemaah, ketika minta didoakan, Nabi mendoakan, Allahumma gfir dhunuba Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang terdahulu dan terbelakang, yang sembunyi maupun terang-terangan. Allah ikat bergembira Sayyidatuna Aisyah mendengar doa Nabi. Hatta sabara ra'suha ala idriha, sampai nempel beliau punya kepala ke paha beliau sendiri. Kemudian melihat itu Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ayasuruki du'ai ya Aisyah, apakah membuat engkau bahagia doaku itu wahai Aisyah? Sayyidatuna Aisyah mendengar pertanyaan itu kemudian menjawab, apa ayasuruki du'auk, apa yang membuat aku kemudian tidak menjadi bahagia dari lantaran doaku itu ya Rasulullah? Jemaah, ini akan jadi bagian renungan buat kita bahwa Rasulullah teramat sayang kepada kita dan tidak pernah layak pantas umat Nabi Muhammad menjatuhkan air mata urusan dunia. Air mata kita keluar mahal karena kita umat Nabi Muhammad. Bila pun menetes karena kau rindu kepada Rasulullah, bukan urusan dunia. Jemaah, ketika mendengar jawaban Sayyidatuna Aisyah, Nabi kemudian bersumpah, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah, itu dia doa yang aku ucapkan juga untuk semua umatku di setiap sholatku. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Nggak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang baginda Rasulullah. Nggak ada perhatian yang melebihi perhatian baginda Rasulullah. Lalu apa yang mencegahmu dari tidak mengucapkan salawat kepada beliau? Jemaah sekalian berbahagia, iblis 4 kali menjerit dalam sepanjang hidupnya. Begitu dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah Ibnu Katsir. Dan diantaranya adalah pertama
pertama dia menjerit hina lu'ina ketika dilaknat. Yang kedua hina uhbito ketika diusir. Yang ketiga hina ulida Rasulullah, ketika dilahirkan Rasulullah iblis menjerit. Jadi simpulkan, bila mereka yang terus menjerit, berteriak, menghina mereka yang menggelar maulid, maka mereka mempunyai indikasi sifat ketidakridhaan seperti iblis yang menangis, menjerit kalau ada kelahiran baginda Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berlanjut ke acara selanjutnya itu Mau'izatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Muallim Kiai Al-Hajj Maulana Kamal Yusuf, yang akan langsung dilanjutkan dengan doa penutup. Ya, kepada guru kita ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana bil farhi was surur bi fadlillahi wa rahmatihi wa alhamana bittiba'i qawlihi wa fi'lihi wa jami'i hidayatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairu man ursila bil qur'ani bi ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i muhibbihi fi kulli halatin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Kepada sahibul hajat, sahibul majlis Ki Haji Ahmad Suhendra, bagi murid dan besan saya, dan kepada penceramah kita Ki Haji Muhammad Salim Manadi, bagi murid dan anak saya, karena ibunya sekarang adalah jadi istri saya, dan kepada para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Menangis kita mendengar apa yang diriwayatkan, bagaimana seorang yang cinta kepada Rasulullah, di antaranya Abdullah bin Zaid, yang mimpi azan, dia minta sama Allah kalau Nabi meninggal, bukakan masa saya supaya saya tidak melihat selain Nabi. Nabi meninggal, tidak buka matanya, biar pula nanti di akhir yang dilihat adalah Nabi kita Muhammad. Allah turunkan ayat, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, niscaya nanti Allah akan bangkitkan bersama para Rasul, Nabi dan Syuhada. Mereka sebaik-baik pendamping kita di akhirat.
pengen lihat Nabi saja, nggak mau lihat yang lain, sampai minta utang karena Nabi ini, agar penghabisan yang dilihat adalah wajah Nabi kita Muhammad, agar nanti bangkit mula-mula yang dilakukan. Itulah orang cinta kepada Nabi. Karena itu ada seorang badui datang dari desa membawa onta. Tiba-tiba ontanya diakui oleh orang Madinah. Ini onta saya. Kata orang Nabi, ini onta saya. Lalu menghadap kepada Nabi. Nabi katakan, ini onta kamu, hai badui. Dan benar kau tahu ya Rasulullah, si onta cerita apa saya. Kata onta, saya ontanya badui yang Rasulullah. Ditanya, apa yang kau kerjakan? Saya cinta kau dan banyak selawat kepada Allah. Ini cinta banyak selawat dalam keadaan seperti itu ditolong Nabi, dan Nabi bisa hukumkan seperti hukuman Al-Ghadir. Orang lain tidak tahu, tapi Nabi tahu langsung dari Allah. Nabi Al-Ghadir kan begitu. Kenapa kapal dirusak? Karena di sana ada raja yang akan boleh merampas kapal. Makanya saya boleh kapalnya. Orang lain kata, bisa mengatakan tidak rusak kapal orang, nanti gelap. Itu hukum batin semua, hukum batin semuanya ada pada Nabi Al-Ghadir, tapi Allah berikan juga kepada Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, Maulid yang kita adakan inti yang pokok bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi dengan banyak berselawat kepada Nabi. Tadi sudah mendengar sholat alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca selawat satu kali, Allah balas 10 kali. Kalau kita lihat ayat yang lain, bahwasanya kalau Allah yang balas, sama juga orang yang tulis tinta lautan makna Al-Quran. Bahkan al-bahru midatan li kalimati rabbi, maka fidal bahru qabla an pada al-rabbi wa jikna bihi madad. Kalau kamu ingin menulis makna Al-Quran, lautan sebagai tinta, pohon sebagai kolam, sudah habis tintanya, ditambah lagi 7 lautan, nggak habis makna yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga makna selawat dari Allah, bukan satu hitungan kita, tapi maknanya adalah sebanyak makna yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kalau Allah berselawat satu, itu maknanya makna yang luas, sebanyak lautan kita ditulis dengan makna selawat yang luas. Nah, inilah yang dikatakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita Muhammad dan kepada kita umat. Oleh karena itu, di dalam kita melihat Maulid, paling banyak cinta dengan Nabi, jalankan syariat Nabi, kita kuatkan akidah kita kepada Allah dan Nabi, dan kita selalu dalam keadaan cinta kepada Nabi. Karena Allah suruh, qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan olehmu, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, Babilika falyafrahu, maka hendaklah dengan dua itu, karunia dan rahmat Allah, kamu harus bahagia. Bahagia kita karena rahmat dan fadilah Allah. Apa rahmat Allah? Nabi kita Muhammad. Apa fadilah Allah? Al-Quran. Jadi girang kita karena kita percaya dan kita cinta Nabi, girang kita karena kita bisa baca Quran, bisa paham Al-Quran. Itu dua mungkin kita jadi huwa khairun mimma yajma'un. Girang kita dengan cinta dan paham Quran itu adalah lebih bernilai daripada dunia dan isinya yang mengumpulkan.
Tadi sudah digambarkan cinta Nabi. Apa kita cinta kepada Quran itu adalah lebih besar daripada segala yang ada di dalam dunia. Mudah-mudahan Allah berikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad dan ikuti syariatnya dan kita jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, dan kita selalu berpegang kepada Al-Quran Karim sebagai sesuatu yang harus kita jadikan pegangan biar kita selamat dunia akhirat. Pada hari ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa taghfir lana amin fitnatan wa tawaffana ghairal maghdurin nas'aluka hubbaka wa hubbal man yuhibbuka wa hubbal rusulika wa hubbal muslimin bil Qur'an wa hubbal man yuhibbuka ya rabbal Allahumma al-hubbaka habba ilayya min al-ibad Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha